Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita kedatangan lagi Yamaha Nuvo Z nih besti, yang dimana ownernya ingin meningkatkan performa motornya dengan cara bore up dengan estimasi 2,5 jutaan. Tapi setelah kita lakukan pembongkaran, permasalahan ditemukan di bagian CVT-nya nih guys, yang dimana hampir semua part-part pada CVT-nya ini rungkat semua, yang akibatnya dari budget tersebut kita fokuskan untuk benerin kerungkatannya terlebih dahulu ya guys. Nah, kalian penasaran gak sih sama part-part rungkat yang ada di motor ini? Jadi langsung aja kita lakukan pengecekan ya guys ya. Masalah yang pertama ada pada slidernya, yang dimana slidernya ini sampai pecah bojok. Nah, ini disebabkan karena udah aus tapi nggak diganti-ganti. Nah, masalah yang kedua ada pada rollernya. Rollernya ini udah pada bopak semuanya, modar loh. Ini disebabkan karena udah umur aja guys. Dan tidak hanya itu, rumah rollernya pun juga udah kemakan parah di bagian derajatnya. Terus bagian dalamnya beberapa udah ada yang kemakan. Bahkan debunya pun juga udah numpuk senumpuk-numpuknya dah pokoknya guys. Bisa dibuat rumah pokoknya nih debunya. Tuh ya, lo lihat tangan buriknya Valen tuh ya. Nah, itu debunya segitu banyak guys. Begitu juga dengan kipas pulinya. Udah kemakan parah, yang dimana kalau dibubut pun takutnya ketipisan nih guys. Oke, lanjut. Masalah selanjutnya yang kita temukan adalah kampas gandanya udah tipis, yang akibatnya kampas gandanya ini kurang ngegigit dan performa motor jadi gerung seada-adanya nih guys. Jadi mau gak mau harus kita lakukan penggantian. Untuk seal slidingnya ini juga udah bocor, yang akibatnya motor bisa selip nih guys ketika lagi digunakan ya guys ya. Jadi harus kita lakukan penggantian pada sealnya. Untuk kondisi fan beltnya juga udah pada retak, bahkan udah ada yang sobek ini guys. Ini kalau dibiarin terus bisa putus dan mengakibatkan kerungkatan yang lebih lagi nih guys. Waduh. Ya, inilah salah satu dari akibat jarangnya dilakukan servis bulanan atau bahkan gak pernah dilakukan servis bulanan atau servis rutin yang harusnya bisa dimaksimalkan ke bore up, jadinya gak bisa semaksimal yang kita harapkan nih guys. Otomatis nih ya, budgetnya itu 2,5 juta itu pasti pertama kali itu dialokasikan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi dulu guys, baru di bore up sisanya guys. Sebelum melakukan pembersihan dan penggantian part, kita lakukan pembongkaran mesin terlebih dahulu. Ini dia kondisi headnya udah burik bahkan sampai berkerak guys. Modar sampai numpuk begini guys keraknya. Lu lihat nih dari samping sampai menggunung gitu guys. Ini disebabkan karena pemakaian aja guys. Saking lamanya nggak pernah diservis besar, ini sampai berkerak begitu guys. Buset dah. Bahkan keraknya ini sampai nyisa atau nempel di dinding boringnya. Tuh ya, lo lihat anjir sampai begitu nimbul guys. Tapi tenang, bloknya aman sih. Langsung saja kita lakukan pencopotan pada part-part bagian headnya. Setelah itu kita lakukan pembersihan kerak pada bagian klep in dan X-nya dengan menggunakan pisau cutter dan juga amplas sampai kinclong pokoknya guys. Ini kok kagak kinclong, kagak boleh pulang guys. Ya nggak kinclong-kinclong amat lah, seenggaknya bersih dari noda-noda guys. Maksudnya dari debu hilang gitu ya. Dan untuk kerak membandel di headnya, ini kita lakukan pembersihan dengan menggunakan bor kawat seperti biasa ya guys ya. Karena bor kawat ini efektif banget untuk menghilangkan kerak-keraknya guys, berdasarkan pengalaman ya. Setelah kita bersihkan dengan menggunakan bor kawat, lanjut kita lakukan pembersihan bagian luar dalam dengan menggunakan bensin. Habis itu kita sikat pakai sikat kawat. Jangan pakai sikat gigi ya guys. Nah, setelah dibersihkan, kita lakukan porting polish terlebih dahulu pada bagian headnya ya guys ya. Nah, buat yang belum mengerti porting polish itu apa, kegunaannya apa, fungsi dan tujuannya apa, cek video di YouTube kita. Tenang, pembahasan porting polish ini lengkap ya guys di situ. Tentunya kita jelasin secara mendetail sampai lu ngerti tujuan serta fungsi dari porting polish itu apa guys. Gue takutnya lu porting polish itu cuma ngikut kata-kata temen lu doang gitu. Porting polish auto kencang, kagak. Lu lihat dulu videonya. Tentu porting polish itu akan menambahkan performa motor, tapi tujuannya itu nggak lebih ke kenceng guys, lebih ke supply bahan bakarnya guys, lebih ke situ tujuannya.
Gua saranin banget kalau lu yang mau porting polish harus lihat video gua dulu ya guys ya. Oke lanjut. Setelah dilakukannya porting polish, tidak lupa kita bersihkan ya guys sisa-sisa kotoran dari portingannya dengan menggunakan kompresor. Terus langsung saja kita lakukan skir clap ya guys, untuk merapatkan kembali antara celah klep dan seatingnya. Ini merupakan salah satu part yang ngebosenin, soalnya cuman muter-muterin klep doang pakai amril guys. Ini supaya nggak bocor kompresinya guys. Walaupun ngebosenin, ini sangatlah penting ya guys. Nah, untuk paketan servis besar di kita, ini pasti selalu dilakukan ya guys. Setelah kita lakukan skir clap, kita lakukan pembersihan kembali pada klep dan juga area seatingnya yang kena amril tadi dengan menggunakan bensin dan juga kompresor. Dan ini dia hasilnya. Anjay. Mulus dan kinclong, walau tak sekinclong head baru, tapi ya udah tingkat maksimal dari kebersihannya ini guys. Terus portingannya juga gacor banget guys. Terus klepnya juga udah lurus guys. Nggak lurus maksudnya rata guys. Gimana? Cakep nggak skirannya? Anjay. Oke lanjut. Perfect. Untuk seal klep pastinya kita ganti baru ya guys ya. Menggunakan Suzuki ya guys ya, seperti biasa. Langsung aja kita pasang-pasangin head dan antek-anteknya ke bagian headnya ya guys ya. Nah untuk servis besar tuh paling banyak prosesinya tuh di head sih guys. Emang biasanya. Karena perlu banget diperhatikan di bagian headnya. Oke lanjut. Oke, ini dia block set sehernya. Ini kita pakaiin produk dari RX7 ukuran 54. Ini udah lebih dari cukup untuk harian ya guys. Gede-gede mau pergi kemana sih? 54 aja udah cukup guys. Makin gede budget makin keluar banyak guys. Otomatis itu guys. Oke, setelah blok set sehernya terpasang, lanjut kita pasangkan kembali head yang udah kita rakit tadi. Dan tidak lupa kita kencangkan pakai apa? Kunci torsi tentunya guys. Ini sangatlah penting ya guys, supaya kaki-kakinya tidak ada yang pincang sebelah yang mengakibatkan kerungkatan seada-adanya nih guys. Oke, lanjut. Untuk pemasangan gigi sentrik dipastikan dalam keadaan top atau posisi seher di atas ya guys. Untuk mengetahui posisi seher top atau enggak bisa dilihat dari garis yang ada tulisan T pada magnetnya nih guys. Kayak di video ini deh guys pokoknya. Kenapa kok pakai video ini terus? Karena ini penting dan sering terlewatkan oleh teman-teman di luar guys. Padahal penyetelan top itu sangatlah penting banget. Jadi untuk kalian yang belum tahu, nah itu ingatkan. Oke, setelah semuanya selesai, mari kita lakukan tes nyala nih guys. Oke. Nah, kita lanjut ke permasalahan kerunggatan CVT-nya nih guys. Untuk rumah roller dari kipas pulingnya kita ganti baru ya guys. Original dari Yamaha langsung ya guys ya. Dan untuk rumah rollernya tentunya kita kerok jalurnya dengan alat andalan kita. Setelah itu tentunya kita amplas sampai halus ya guys ya. Yang bertujuan supaya roller nggak gampang rusak atau bopak nantinya guys. Karena sering kali bahwasannya gue lihat orang yang upgrade CVT tuh jalur rollernya belum rapih gitu guys. Yang menyebabkan rollernya pada bopak-bopakan dan gampang habis. Ini merupakan sesi yang sangat penting ketika kalian melakukan upgrade CVT ya guys. Oke kita lanjut bubut pulinya ya guys. Puli kita bubut 13,8 derajat ya guys ya. Dan untuk mangkoknya kita lakukan pengeboran untuk meminimalisir debu pada mangkoknya nih guys, oke? Setelah itu mari kita amplas mangkoknya. Nah ini bertujuan supaya yang tajam-tajam tadi setelah dibor mangkoknya itu jadi rata guys. Sehingga tidak melukai tangan mekanik yang melakukan pembongkaran mangkok di CVT motor ini. Baik dari mekanik Joan Garage maupun dari luar. Dan ini dia hasil dari bubutannya guys. Anjay udah dipasangin roller juga guys. Jos geng jospar pokoknya. Nah ini kita pakai 9 gram ya guys ya untuk rollernya. 8 gram deng. Salah ngambil tuh kayaknya videografer gua. Mestinya kalau Nuvo udah begini tuh 8 gram biasanya si Joan make. Oke
Oke, setelah semua selesai kita pasangin dan lanjut kita pasangkan kembali bodinya ini guys. Langsung kita apa? Tentunya langkah terakhir apa? Langkah terakhir apa? Langkah terakhir tentunya langsung kita test drive nih guys. Tarik. Wih, effort nih. Itu apa mau? Yo. Coba. Yo. Anjay. Oke bang, namanya siapa? Dari mana nih bang? Sajid ya, dari Halim. Nah, keluar motornya sebelumnya apa nih? Keluar motornya sebelumnya berbet, terus juga meledak-meledak, terus dibawa berat banget sebelumnya tuh. Nah, terus sudah diservis di John Garage gimana nih rasanya nih? Pokoknya udah Josking Gospar lah. Ini enak banget, tadi udah nyobain, bolak-balik, ringan, terus juga udah nggak berbet lagi, udah nggak nembak-nembak lagi, pokoknya mantap lah pokoknya dah. Oke, siap. Thank you bang ya. Dari Halim boy, lumayan jauh ya guys. Oke, thank you banget ya bang ya atas kepercayaan kepada kita guys. Intinya kita akan terus menjaga kualitas kita dan meningkatkan kualitas kita guys. Anjay. Mau dibuatkan konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua upload video Josking Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Josking Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.